Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersvino Arif dari Forum News Network. Setelah sekian lama bungkam, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal rencana penundaan pemilu. Jokowi menyatakan bahwa dia tunduk, taat dan patuh kepada konstitusi. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Itu kata Presiden Jokowi di Istana Bogor hari Jumat kemarin, tanggal 4 Maret tahun 2022, sebagaimana dikutip dari Kompas ID, edisi Sabtu 5 Maret. Siapapun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat, kata Jokowi. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Itu imbuh Jokowi. Sangat menarik karena pernyataan yang seharusnya sangat penting dan banyak ditunggu-tunggu publik ini tidak mendapat publikasi yang cukup luas. Kompas.com pun juga baru memuatnya itu pada hari Sabtu, pada Sabtu pagi ini pukul 9. Jadi keesokan harinya ya. Dengan judul soal penundaan pemilu, Jokowi tunduk, taat dan patuh pada konstitusi. Nah, itu pun seperti saya sebutkan tadi mengutip Kompas.id edisi hari Sabtu 5 Maret 2022. Kompas.id ini adalah versi berlangganan dari koran Kompas, ini e-papernya. Jadi wajar kalau dia berita pada hari Jumat dan kemudian baru turun pada edisi 5 Maret 2022. Nah, saya mencoba mencari ke sumber yang resmi. Ini biasanya kalau ada statement-statement dari Presiden Jokowi ini dimuat di channel YouTube Sekretariat Presiden. Saya cari, saya nggak ketemu. Nah, nanti kalau Anda ketemu coba mungkin saya terlewat, tapi saya sudah teliti, tidak ketemu. Nggak ada pernyataan Presiden soal itu. Yang dipublis pada hari kemarin di Istana Bogor, dan itu kelihatannya sama persis dengan yang dikutip dari Kompas ID, itu justru kegiatan Presiden Jokowi melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan melalui aplikasi daring e-filing di Istana Bogor. Jadi memang disebut pada saat itulah Presiden Jokowi menyatakan itu. Jujur agak mengherankan ya, pernyataan sepenting itu tidak dipublikasikan. Ini kan sudah jadi wacana yang sangat serius, bahkan kemudian ketua-ketua umum partai sudah menyatakan sikapnya, Surya Paloh menyatakan game over, Bu Megawati seperti dikutip oleh media menyatakan dengan sangat marah dan menyebut bahwa memangnya ini negara milik nenek moyangnya sehingga pemilu sampai ditunda, dan partai-partai lain juga oposisi sudah bersuara keras. Jadi agak mengherankan kalau kemudian reaksi presiden itu sepertinya sengaja memang tidak dipublikasikan secara masif. Beda sekali kan dengan saat Presiden Jokowi membuka Rapim TNI Polri di Cilangkap beberapa hari lalu. Beritanya geger karena dalam pidato itu Pak Jokowi itu mempersoalkan tidak adanya demokrasi di kalangan TNI Polri. Ini berkaitan dengan ibu kota baru, rencana pemindahan ibu kota baru, dan Pak Jokowi mengaku dia membaca WhatsApp group dari anggota TNI Polri yang menyatakan tidak setuju untuk pemindahan ibu kota baru ini. Jadi ngerumpi lah kira-kira gitu anggota TNI Polri, dan ini yang membuat Pak Jokowi marah dan mengingatkan bahwa tentara itu harus tunduk dan patuh kepada pimpinan. Di luar itu Pak Jokowi pada waktu itu juga menyinggung itu adanya istri prajurit yang sering mengundang penceramah radikal. Karena itu Presiden Jokowi mengingatkan hal itu, dan pernyataan Presiden Jokowi ini, instruksi Presiden Jokowi ini rupanya langsung diikuti oleh jajaran di bawahnya dengan mengingatkan agar para anggota TNI Polri tidak melakukan tidak ngerumpi atau merasani berbagai kegiatan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya berkaitan dengan ibu kota baru. Kalau kita simak pernyataan Presiden Jokowi itu sesungguhnya nggak terlalu tegas bagaimana sikapnya. Di satu sisi dia menyatakan bahwa tunduk, taat dan patuh terhadap konstitusi. Namun pada saat yang sama dia menyatakan tidak bisa melarang bila ada pihak atau menteri parpol yang mewacanakan penundaan pemilu. Ya bebas saja berpendapat, kira-kira begitu ya. Pernyataan Presiden Jokowi ini jelas multitafsir dan saya kira tidak pada tempatnya sebagai seorang kepala negara yang mengaku tunduk, taat dan patuh pada konstitusi. Jadi
kalau sebagai presiden kan Jokowi ini seorang politisi, jadi dia punya kepentingan pragmatis untuk memperpanjang masa jabatannya. Tapi sebagai seorang kepala negara yang tadi dia memang harus tunduk dan taat dan patuh pada konstitusi. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan dia harus mengingatkan, dia tidak bisa menyatakan orang bebas berpendapat. Jadi pertama, pernyataan Presiden Jokowi ini bisa Jokowi ini bisa ditafsirkan dia membuka ruang untuk mengubah konstitusi. Dan memang itu salah satu mekanisme yang legal bila ingin memperpanjang masa jabatannya, ya harus dilakukan dengan mengubah konstitusi, yakni dalam hal ini di MPR, yakni gabungan antara fraksi-fraksi partai politik di DPR dan kemudian anggota DPD. Mereka ini kemudian mengusulkan adanya sidang MPR untuk membahas perubahan atau mengamandemen konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Bila kemudian sidang MPR menyepakatinya, itu artinya pemilu akan menjadi ketentuan konstitusi dan Jokowi tunduk dan patuh pada konstitusi yang memungkinkan menunda pemilu. Kan begitu bisa ditafsirkan. Kedua, pernyataan bahwa siapapun bebas berpendapat, termasuk menteri dan parpol, ini saya pikir, saya mohon maaf sekali, ini bukanlah pernyataan seorang kepala negara yang bertanggung jawab, yang harusnya menjaga tegaknya konstitusi. Apalagi pernyataan itu kan dikemukakan oleh ketua umum partai yang menjadi anggota koalisi pemerintahannya. Jadi artinya Pak Jokowi ini secara hierarki kan, Pak Jokowi itu berada di atas mereka dan bisa menegur ketua umum partai ini karena kalau itu dinilai tidak tepat. Sebagai kepala negara, dan ini saya ulang lagi, bukan kepala pemerintahan, dia wajib dong memperingatkan mereka karena itu bakal merusak demokrasi. Tidak bisa berdalih dalam negara demokrasi orang bebas berpendapat, apalagi kalau pendapat itu akan merusak dan membahayakan demokrasi itu sendiri. Ketiga, penundaan pemilu ini implikasinya adalah memperpanjang jabatannya sebagai seorang presiden. Nah, ini menguntungkan dia secara pribadi. Harusnya sikap Jokowi sama dengan ketika muncul usulan agar jabatan presiden diubah menjadi 3 periode. Ingat ya, beberapa waktu lalu ada yang sampai sudah membuat berkampanye, membuat tim sukses untuk mengusung kembali Jokowi pada periode yang ketiga. Saat itu kan Jokowi sikapnya tegas. Dia menyatakan ada 3 kemungkinan orang yang mengusulkan itu. Pertama, menampar mukanya, kedua mencari muka padahal dia sudah punya muka, dan ketiga sedang menjerumuskannya. Operasi politik memperpanjang masa jabatan Jokowi ini juga harusnya dilihat sebagai upaya untuk menjerumuskan juga. Coba bagaimana nanti kalau ini kemudian terwujud, bagaimana bangsa ini akan mencatat, bagaimana Jokowi akan tercatat dalam sejarah dia sebagai seorang presiden yang mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatannya. Ini betul-betul saya kira, saya yakin ini bukan legacy yang ingin ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Kalau selama ini kan yang kita pahami bahwa legacy yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu infrastruktur, termasuk kemudian membangun ibu kota baru. Nah, apakah kemudian hanya untuk menyelamatkan legasi-legasinya itu kemudian Pak Jokowi mengabaikannya dan kemudian mengubah konstitusi? Ini jadi satu sisi yang akan dikenang orang adalah legasi buruknya. Yang keempat, Pak Jokowi itu menyebutnya ini baru sebagai wacana. Nah, ini kok disebut sebagai wacana ya? Padahal ini sebenarnya sudah ada semacam operasi, ini langsung konkret, sudah ada ditunjuk siapa yang menjadi semacam project officer-nya gitu, pimpinan proyek untuk menggolkan gagasan ini. Kan sebagaimana dipaparkan oleh CNN ini, dia mengutip bocoran dari lingkaran elit kepemimpinan di PAN, kan disebutkan bahwa ketika bertemu dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan dan juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu diminta untuk segera mengumumkan wacana penundaan pemilu ini. Dan sebagaimana dikutip CNN, Zulkifli Hasan mengklaim bahwa dua-duanya menyuarakan penundaan pemilu itu, dan ini semuanya sudah mendapat persetujuan dari Pak Jokowi. Jadi kalau kita meminjam pernyataan dari Zulkifli Hasan, Pak Jokowi ini sudah tahu, sudah ada rencana, ini sudah konkret, sudah matang. Jadi bukan hanya sekedar wacana, karena 3 orang ketua umum partai yang mengumumkan ini, yang menyampaikan kepada publik, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan kemudian Zulkifli Hasan. Dan sebagai risikonya sekarang Zulkifli Hasan
di ultimatum oleh anggotanya, dan juga ada beberapa pimpinan di daerah yang kemudian mengundurkan diri karena sikapnya ini. Jokowi harusnya dalam kasus ini juga menjelaskan benarkah dia sudah menyetujuinya, dan sebagaimana diklaim tadi oleh Zulkifli Hasan juga disampaikan oleh Luhut dan Airlangga. Harusnya kalau tidak benar, Pak Jokowi juga membantah dan mengambil tindakan, atau setidaknya menegur keduanya. Ini kan dua-duanya ini pembantunya dan sudah menyatakan hal yang tidak benar, menjerumuskan dia untuk menunda pemilu. Dengan pernyataan Jokowi dan penyampaiannya ke media seperti terkesan sambil lalu ini, publik sesungguhnya belum mendapat ketegasan. Bagaimana sikap Jokowi sesungguhnya atas rencana penundaan pemilu itu? Pak Jokowi, please Pak Jokowi, rakyat menunggu penjelasan Anda yang tegas. Sama seperti ketika muncul wacana 3 periode beberapa waktu yang lalu, bisa disampaikan dengan santai lah, seperti Bapak waktu itu, jadi nggak usah terlampau serius gitu. Undang para wartawan, undang Pemret, ngobrol-ngobrol, atau bisa seolah-olah ditanya dan kemudian menyampaikan pernyataannya Pak Jokowi. Jadi betul-betul serius lah menyampaikan. Dan nah, yang jadi masalah ini kan sekarang sudah muncul semacam anggapan ya Pak Jokowi, kalau toh Pak Jokowi menyatakan secara tegas bahwa Pak Jokowi tidak sepakat dengan penundaan pemilu, itu masyarakat juga masih ragu. Kenapa? Karena sebagaimana dikemukakan oleh guru besar dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Azumadi Azra, bahwa kita ini sudah terbiasa kalau memahami Pak Jokowi, apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi itu harus dipahami sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya misalnya Pak Jokowi pun menyatakan bahwa ini saya tidak setuju, orang pun masih menganggap Pak Jokowi setuju. Apalagi kalau kemudian sikap Pak Jokowi ini tidak tegas. Jadi publik bagaimana menafsirkannya? Sekali lagi kalau kita cermati dengan teliti, pernyataan Pak Jokowi ini memang terkesan mendua, masih ambigu. Jadi apakah memang akan ada penundaan pemilu atau opsi ini sudah game over? Rakyat masih terus menunggu. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.